ada di X Pelabuhan Buleleng. Pada kesempatan kali ini kita mau mengunjungi salah satu museum yang ada di Singaraja, yaitu namanya Museum Sunda Kecil. Sejarah Pelabuhan Buleleng dan Museum Berna Sunda Kecil. Pelabuhan Buleleng memainkan peran besar dalam sejarah Singaraja dan Bali. Sejak abad ke-19, pelabuhan ini menjadi gerbang utama bagi perdagangan antara Bali dan dunia internasional, terutama pada masa penjajahan Belanda. Selain berfungsi sebagai pusat perdagangan, pelabuhan ini juga menjadi tempat penting bagi interaksi budaya, politik, dan ekonomi antara Bali dan bangsa asing. Singaraja yang merupakan pusat pemerintahan kolonial Belanda di Bali Utara memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Untuk melestarikan warisan sejarah ini, Museum Berna Sunda Kecil didirikan di sekitar kawasan Pelabuhan Buleleng. Museum ini dibangun dengan tujuan memberikan penghormatan kepada sejarah maritim Bali Utara dan peran penting Pelabuhan Buleleng dalam perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Hai guys, kita hari ini ada di Museum Sunda Kecil. Hari ini kita akan melaksanakan apa? Kita di sini akan menunjukkan perkembangan sejarah yang ada di museum ini, guys. Iya guys. Yuk stay tune di vlog kita. Ikutin terus ya. Bye. Selanjutnya yaitu ada isi museum bernama Sunda Kecil. Museum bernama Sunda Kecil ini menyimpan berbagai artefak yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan di Singaraja selama masa penjajahan Belanda hingga era kemerdekaan. Berikut adalah beberapa bagian penting dari museum. Yang pertama ada artefak maritim dan pelabuhan. Museum ini menampilkan berbagai koleksi yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan dan maritim, seperti miniatur kapal dagang yang dulu singgah di Pelabuhan Buleleng. Ada juga alat-alat navigasi kuno, peta pelayaran dari masa kolonial, dan replika dermaga yang menggambarkan suasana pelabuhan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berikutnya yang kedua ada peninggalan masa perang Buleleng. Koleksi museum juga memuat senjata tradisional seperti keris dan tombak yang digunakan dalam perang Buleleng pada tahun 1846 sampai 1849. Selain itu, museum menyimpan replika bendera dan lambang kerajaan Buleleng yang digunakan selama perlawanan terhadap Belanda. Kemudian yang ketiga ada artefak kehidupan sehari-hari. Pengunjung bisa melihat benda-benda yang digunakan oleh masyarakat Bali pada masa kolonial, termasuk peralatan rumah tangga, pakaian adat, dan alat-alat pertanian. Ini membantu menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah koleksi fotografi dan diorama. Museum ini juga memiliki koleksi foto-foto lama yang menunjukkan perkembangan Singaraja dari waktu ke waktu. Beberapa diorama yang ada menggambarkan aktivitas perdagangan di Pelabuhan Buleleng, serta adegan kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar Pelabuhan Buleleng. Nah guys, sekarang kita ada di replika lumbung masa penjajahan dulu guys. Nah, jadi seperti ini lebih mendetailnya. Jadi, sejak masa kerajaan, kawasan ini ramai oleh aktivitas perdagangan pantai Singaraja. Juga merupakan ibu kota kerajaan Buleleng pada abad ke-18. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, replikanya ada di bagian belakang loh guys. Coba dilihat yuk. Ini ada ikan, sayur-sayuran, beras dan juga daging. Ini ada buah-buahan, mangga, pisang, jeruk, nanas, pisang, pepaya, ada telur juga. Nah guys, itu semua di belakang termasuk salah satu kekayaan dari Indonesia. Betul sekali. Tepatnya di Singaraja. Iya, betul. Hai guys. Jadi sekarang kita sudah mulai memasuki ke tempat di mana yang lebih mendetail dari replika dan model masa penjajahan di Singaraja, tepatnya di pelabuhan ini. Nah, nama museumnya itu adalah Museum Sunda Kecil. Yuk ikutin terus yuk vlog kita. Nah, ada pun tokoh-tokoh penting dalam sejarah Pelabuhan Buleleng dan Singaraja. Yang pertama yaitu Raja Buleleng.
Pada abad ke-19, Raja Buleleng seperti I Gusti Ngurah Madi Karangasem ialah tokoh sentral dalam perang Buleleng melawan penjajah Belanda. Meskipun akhirnya kalah, tetapi keberanian dan perlawanan mereka menjadi simbol semangat perjuangan Bali melawan penjajah. Selanjutnya ada Raden Anjeng Kartini. Meskipun Kartini lebih dikenal di Jawa, tetapi suaminya yaitu Raden Mas Adipati Aryo Singgih di Jojo Adiningrat pernah menjabat sebagai residen di Singaraja. Kehadiran Kartini di Singaraja ikut mempengaruhi pengembangan pendidikan dan kebudayaan setempat. Dan selanjutnya yaitu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, banyak tokoh pejuang dari Bali yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan di Indonesia dan khususnya di Singaraja, seperti Ngurah Rai yang kemudian dikenal melalui pertempuran Margarana atau Margarana. Nah, kemudian ada pun beberapa peninggalan dari masa lalu yang bisa ditemukan di sekitar Singaraja dan Museum Berna Sunda Kecil ini. Yang pertama ada bangunan kolonial. Banyak bangunan kolonial di Singaraja yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Gedung-gedung ini termasuk bekas kantor residen dan rumah-rumah peninggalan Belanda, menjadi saksi bisu era kolonial yang pernah terjadi di Bali Utara. Yang kedua ada keris dan senjata tradisional. Senjata-senjata yang digunakan dalam perang Buleleng masih tersimpan dengan baik. Keris, tombak, dan senjata tradisional lainnya merupakan bagian penting dari sejarah perlawanan rakyat Buleleng terhadap penjajah. Yang ketiga ada alat navigasi dan pelayaran. Beberapa alat navigasi maritim kuno dan kapal dagang masih dipamerkan di museum sebagai bukti betapa pentingnya pelabuhan Buleleng pada masa kejayaannya. Dan yang keempat ada bendera dan lambung kerajaan Buleleng. Peninggalan simbolis seperti bendera dan lambang kerajaan masih dipertahankan sebagai bagian dari identitas sejarah lokal yang kaya. Peran I Gusti Ketut Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik merupakan patih atau Perdana Menteri dari Kerajaan Buleleng yang terkenal karena keberaniannya dalam memimpin perlawanan terhadap kolonial Belanda. Ia memainkan peran penting dalam Perang Buleleng pada tahun 1846 sampai 1849. Sebuah pertempuran besar antara kerajaan-kerajaan Bali Utara, khususnya Buleleng dan kekuatan kolonial Belanda. Ketika Belanda mulai memperluas pengaruhnya ke Bali dan mendesak kerajaan-kerajaan lokal untuk tunduk, Ketut Jelantik menjadi salah satu pemimpin yang tegas menolak dominasi Belanda. Ia berkolaborasi dengan Raja Buleleng saat itu, I Gusti Ngurah Made Karangasem, untuk mengorganisir perlawanan terhadap pasukan Belanda yang hendak menguasai Bali. Selanjutnya yaitu Perang Buleleng dan pertahanan yang heroik. Pada tahun 1846, Belanda melakukan invasi ke Buleleng melalui pelabuhan Buleleng sebagai bagian dari rencana untuk mengendalikan Bali secara keseluruhan. Ketut Jelantik bersama pasukan Bali melakukan perlawanan sengit dan memanfaatkan benteng Jagaraga sebagai titik pertahanan strategis. Meskipun kekuatan militer mereka lebih kecil dibandingkan dengan pasukan Belanda, Ketut Jelantik dan tentaranya menunjukkan keberanian yang luar biasa. Namun, setelah pertempuran panjang dan melelahkan yang berlangsung beberapa tahun, pasukan Bali akhirnya mengalami kekalahan pada tahun 1849. Ketut Jelantik sendiri tetap dikenang sebagai pahlawan yang tak kenal takut dan setia kepada tanah airnya. Ia berhasil menginspirasi perlawanan lokal dan mempertahankan martabat kerajaan Buleleng hingga akhir hayatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaruh Ketut Jelantik dalam sejarah Singaraja dan Buleleng. Ketut Jelantik adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati di Bali. Keberaniannya dalam menghadapi kekuatan kolonial Belanda tidak hanya tercatat dalam sejarah Buleleng, tetapi juga dalam sejarah perjuangan rakyat Bali secara keseluruhan. Selain itu, namanya diabadikan dalam berbagai monumen dan cerita rakyat Bali. Peninggalan dari masa perjuangannya termasuk artefak, senjata, dan dokumentasi sejarah yang terkait dengan perlawanan di Buleleng mungkin juga bisa ditemukan dalam koleksi di museum yang bernama Sunda Kecil, yang berfungsi sebagai pengingat tentang masa-masa kesulitan dan perlawanan gigih Bali melawan penjajah. I Gusti Ketut Jelantik adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah perlawanan Buleleng terhadap kolonial Belanda.
Kontribusinya sangat signifikan dalam Perang Buleleng, dan ia terus dikenang sebagai simbol keberanian dan keteguhan hati rakyat Bali. Perannya bersama tokoh-tokoh lain seperti Raja Buleleng sangat penting dalam memahami sejarah Singaraja, khususnya terkait dengan pelabuhan Buleleng dan perjuangan rakyat setempat. Jadi, itulah perjalanan singkat kita menelusuri jejak sejarah Pelabuhan Buleleng dan peran pentingnya dalam perkembangan di Singaraja, Bali. Dari masa penjajahan Belanda hingga perjuangan gigih rakyat Bali yang dipimpin oleh pahlawan seperti I Gusti Ketut Jelantik. Pelabuhan ini dulu menjadi pusat perdagangan yang ramai dan saksi bisu perlawanan hebat melawan penjajah. Sekarang, sejarah yang penuh makna ini terabadikan di Museum Berna Sunda Kecil, di mana kita bisa melihat artefak maritim, dokumen kolonial, hingga peninggalan Perang Buleleng. Semua itu mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga dan menghargai warisan budaya serta perjuangan nenek moyang kita. Museum ini bukan hanya sekedar tempat menyimpan barang-barang lama, tapi juga jendela menuju masa lalu yang penuh inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Semoga kita bisa terus belajar dari sejarah dan meneruskan semangat para pahlawan seperti Ketut Jelantik. Oke guys, Nah guys, jadi kita sudah selesai nih melihat-lihat di Museum Sunda Kecil ini. Semoga video yang tadi kita sudah berikan dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi referensi untuk kalian. sekian vlog dari kelompok Kutai pada kesempatan kali ini ya guys. Tunggu video vlog berikutnya lagi. Bye-bye. Kelompok Kutai Jaya. Bye guys.